Humbang bapela tali basambung, kambang malati hawi hiasan. Jadi hujan hanyar manggilau payung, alamat jimus kasadingenan. Bagus ya pantun itu ya. Jadi pantun ini ya adalah salah satu pantun Dayak Berangas ya. Jadi pantun ini dikarang ya, ditulis ya oleh salah seorang tokoh Dayak Berangas itu sendiri ya, yang bernama Masri ya. Jadi kami memanggil beliau itu Pak Masri ya, masih hidup ya, dan beliau tinggal di kota Banjarmasin ya, Kalimantan Selatan. Jadi orang-orang Dayak Berangas ini menyebar ya di banyak daerah ya, dan daerah yang pertama dihuni ya atau menjadi tempat bermukim orang Dayak Berangas yang ada di Kalimantan Selatan ini adalah yang sekarang dikenal dengan Desa Balandean. Sebelumnya itu ada di bermigrasi dari Kalimantan Tengah ya, bermigrasi dari sebelumnya lagi ya dari utara, dan sebelumnya lagi dari Pulau Formosa, karena orang Dayak Berangas ini sebenarnya masuk dalam kelompok suku Dayak Ngaju ya, dan lebih jauh lagi masuk ke rumpun Otdanum ya, dan tentunya bagian dari bangsa Austronesia ya. Nah, Desa Belandean ya. Nah, kalau kita sedikit balik ya ke sejarah Dayak Berangas ini ya. Dalam sejarah di Kalimantan ini penting sekali ya. Dan Desa Belandean ini masuk sebagai tempat bersejarah sebenarnya. Mengapa ya? Karena pada zaman dulu ya, sebelum ya jauh ya sebelum Indonesia ini ada ya, berdiri ya. Desa Belandean ini menjadi tempat persembunyian ya, tempat yang aman ya bagi salah seorang pangeran ya. Pangeran ini ya, salah seorang pangeran dari kerajaan negara Daha ya. Siapa beliau? Nah, beliau bernama Pangeran Samudra ya, atau Raga Buana ya. Pangeran Samudra ini yang nanti menjadi raja pertama kerajaan Banjar. Nah, jadi pada masa ini ya, Raja Sukarama ya, di kerajaan negara Daha ya, itu terjadi gonjang-ganjing ya politik ya, karena beliau itu lebih percaya kepada cucu beliau sendiri ya. Jadi menjadikan cucu beliau yakni Pangeran Samudra sebagai putra mahkota yang meneruskan tahta singgasana kerajaan negara Daha. Nah, sementara sang putra mahkota tentunya tidak setuju ya, tidak setuju, sehingga terjadi gonjang-ganjing politik. Nah, untuk mengamankan Pangeran Samudra, maka beliau dilarikan ya, diamankan di sebuah desa yang jauh di kerajaan negara Daha, yakni Desa Balandean ya, tempat bermukimnya atau kampungnya orang Dayak Berangas. Nah, di Kalimantan sendiri ya, sebelum ada kerajaan negara Daha, itu sebelumnya lagi ada kerajaan negara Dipa ya, dan sebelumnya lagi ada dua kerajaan besar ya besar lah ya di daerah Kalimantan ya, bersekop Kalimantan, itu kerajaan Nan Sarunai, yakni kerajaannya orang-orang Dayak Ma'anyan, dan satu lagi kerajaan Tanjung Puri ya. Nah, kembali ke ini ya,
Pangeran Samudra tadi ya, ini sekilas saja sejarah ya. Nah, setelah dari di Balendian itu, nah beliau kan bertemu ya dengan setelah jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan gitu kan, bertemu dengan salah seorang patih ya di daerah Queen itu. Ya patihnya orang Masih ya, Masih itu artinya Melayu ya. Nah, bertemu dengan patih Masih ya. Dan patih Masih itu akhirnya tahu ya bahwa beliau adalah seorang pangeran. Nah, setelah sepakat dengan patih-patih lain, maka mereka mendirikan kerajaan baru ya yang bernama Kerajaan Banjar. Nah, yang raja pertamanya adalah Pangeran Samudra. Nah, nanti terjadi peperangan ya antara Kerajaan Banjar dengan Kerajaan Negara Daha, dan Kerajaan Banjar minta bantuan dengan Kerajaan Demak, akhirnya menang ya, dan Pangeran Samudra memeluk agama Islam dan menjadikan Kerajaan Banjar ini sebagai sebuah kesultanan ya, Kesultanan Banjar ya. Nah, itu sejarah ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ya ke pantun tadi ya. Pantun Humbang bapela tali bersambung, kambang melati hawi hiasan, jadi hujan hanyar manggilau payung, alamat jimus kasih dingenan. Jadi secara umum ya, intinya lah ya, intinya saja ya. Intinya saja pantun ini sebenarnya berisi nasihat ya, nasihat sebagai pengingat ya, lebih baik mencegah ya. Nah, lebih baik mengobati ya, mencegah ya daripada mengobati ya. Nah, lebih baik menghindari daripada mengalami kejadian buruk. Nah, di salah satu lariknya tadi ya, jadi hujan hanyar manggilau payung, artinya sudah hujan baru mencari payung ya. Ini kan sudah basah ya, basah kuyup akhirnya kan. Nah, padahal yang benar itu adalah sedia payung sebelum hujan ya kan. Nah, ini kan banyak ya peristiwa seperti itu, misalkan yang saat ini masih viral itu ya, yang kejadian Gunung Rinjani itu ya. Sebenarnya kan itu bukan peristiwa yang pertama kali kan. Ada peristiwa lain ya yang korbannya meninggal ya kan. Nah, ini sebenarnya harus menjadi pelajaran penting kan. Nah, pelajaran penting agar kedepannya itu tidak terjadi lagi ya. Nah, pantun ini sebenarnya mengharapkan pencegahan ya, pencegahan dari peristiwa-peristiwa buruk. Jadi kalau misalkan Juliana Marin itu sudah meninggal, ya diupayakanlah ya ke depan, misalkan ada penyediaan tali yang panjang misalkan ya kan. Nah, peristiwa lain juga kan di laut kan ada kapal tenggelam ya kan, di darat ada kecelakaan. Nah, dalam pantun ini kita ya memang tidak bisa luput dari takdir, tapi ada usaha mencegah ya, usaha selain doa ya, mencegah tragedi-tragedi ya yang sebenarnya merugikan ya manusia itu sendiri. Itu saja ya sekilas pantun Dayak Brangas ini ya. Humbang bapela tali basambung, kambang melati hawi hiasan, jadi hujan hanyar manggilau payung, alamat jimus kasadingenan. Oke ya sahabat ya, semoga pantun ini bisa menjadi pengingat ya bagi kita ya, bahwa lebih baik mencegah ya daripada mengobati misalkan ya. Lebih baik mencegah daripada harus mengalami peristiwa yang buruk ya. Oke, terima kasih ya. Selamat beraktivitas ya. Tetap semangat, terus bahagia.